Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Erinda Pratama dengan NIM B1B1222096. Di sini saya akan menjelaskan tentang APBD Provinsi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur APBD Provinsi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari yang pertama, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah meliputi, bisa dilihat di PPT, yang pertama itu ada pendapatan asli daerah atau PAD. PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. PAD terdiri dari yang pertama ada pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan tidak untuk keperluan daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang kedua ada retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya yang ketiga ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mencakup yang pertama bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMND. Yang kedua, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah BUMN. Dan yang ketiga, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Selanjutnya ada lain-lain PAD yang sah yang meliputi yang pertama hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan adalah salah satu jenis pendapatan asli daerah atau PAD yang sah. Beberapa hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang termasuk dalam PAD yang sah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Selanjutnya ada hasil pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, dan yang terakhir ada pendapatan dari pengembalian. Selanjutnya ada hasil pemanfaatan atau pemberdayaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak dipisahkan adalah dua jenis kekayaan yang berbeda dalam pengelolaannya. Yang pertama ada kekayaan yang dipisahkan. Kekayaan yang dipisahkan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kekayaan yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dikelola secara terpisah dari kekayaan daerah lainnya. Yang kedua, kekayaan daerah yang dipisah berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah atau BUMD. Selanjutnya ada kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kekayaan daerah yang tidak dipisahkan adalah kekayaan daerah yang tidak dikelola secara terpisah dari kekayaan daerah lainnya. Yang kedua, kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan aset daerah, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan aset daerah, daya giro,
pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi atau potongan sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Selanjutnya ada jasa giro. Jasa giro adalah salah satu jenis pendapatan asli daerah PAD yang sah. Jasa giro merupakan penerimaan dari hasil penempatan dana dan dana pemerintah daerah dalam bentuk rekening baik di bank sentral maupun di bank umum. Jasa giro juga dapat diartikan sebagai bunga atau imbalan atas dana yang disimpan pada bank sentral atau pemerintah pusat atau daerah. Selain itu, jasa giro juga termasuk dalam jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi atau potongan sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga adalah salah satu jenis pendapatan asli daerah juga yang sah. Pendapatan bunga adalah pendapatan yang dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan dari jasa penyimpanan yang disebut bunga. Pendapatan bunga juga dihasilkan dari sejumlah dana yang disimpan di bank atau lembaga keuangan oleh individu atau perusahaan. Selanjutnya ada penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah. Tuntutan ganti rugi daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negara, bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah dan berperan penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau biasa disebut APBD. Selain itu, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah juga termasuk dalam jenis pendapatan lainnya, PAD yang sah, yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Selanjutnya ada keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing adalah salah satu jenis pendapatan asli daerah juga yang sah. Keuntungan tersebut dihasilkan dari fluktuasi nilai tukar antara rupiah dan mata uang asing yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perbedaan suku bunga, inflasi, dan kondisi ekonomi global. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat diakui sebagai penghasilan menurut pajak dalam tahun berjalan diperolehnya keuntungan tersebut. Namun, tidak semua keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat diakui sebagai penghasilan. Selanjutnya ada komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. Komisi potongan maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah adalah salah satu jenis pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan ini diperoleh dari kegiatan penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, di mana daerah memperoleh komisi potongan dan bentuk lain sebagai imbalan atau kegiatan tersebut. Pendapatan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan di daerah dan berperan penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selanjutnya ada pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Denda keterlambatan pekerjaan dapat digunakan sebagai sanksi bagi pihak yang terlambat menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan termasuk dalam jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, dan komisi atau potongan sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Selanjutnya ada pendapatan denda, pajak, dan retribusi. Yang pertama itu ada denda pajak. Denda pajak adalah denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak daerah setelah jatuh tempo. Yang kedua ada denda retribusi. Denda retribusi
adalah denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran retribusi daerah setelah jatuh tempo. Selanjutnya ada pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum. Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah salah satu jenis pendapatan asli PAD yang sah. Fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti taman, jalan, jembatan, pasar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Ini adalah salah satu jenis pendapatan asli daerah yang sah. Pendapat ini diperoleh dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pemerintah daerah. Selanjutnya, pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan. Ini merujuk pada penerimaan uang secara berkala dari pembeli barang atau properti yang dibayarkan dalam bentuk angsuran atau cicilan. Selanjutnya yaitu ada struktur APBD provinsi, yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan sendiri adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah atau otonom untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dana alokasi khusus, dana bagi hasil. Terus selanjutnya ada bagian C, yaitu lain-lain pendapatan. Lain-lain pendapatan, yang pertama ada pendapatan hibah. Pendapatan hibah adalah dana atau bantuan diberikan kepada individu atau organisasi atau entitas lain tanpa adanya kewajiban untuk membalikannya. Yang kedua, pendapatan dana darurat. Pendapatan dana darurat merujuk pada sumber uang yang disisihkan atau disimpankan untuk keperluan darurat. Selanjutnya ada dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten. Ini merupakan salah satu mekanisme keuangan yang digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia. Ini adalah sebagian dari pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah provinsi dari beberapa sumber pajak tertentu seperti pajak properti, pajak penjualan, pajak hotel, pajak restoran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Ini dapat berupa dana, subsidi atau bantuan dalam bentuk lainnya yang diberikan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, atau wilayah administratif lainnya kepada pemerintah daerah lainnya atau entitas di wilayah tersebut. Selanjutnya itu dana penyesuaian. Dana penyesuaian ini merujuk pada alokasi dana yang disediakan untuk mengatasi perubahan atau penyesuaian dalam keuangan daerah. Dan yang terakhir itu ada dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus ini merupakan alokasi keuangan yang diberikan kepada daerah atau provinsi tertentu sebagai bentuk pengakuan terhadap status ekonomi khusus yang dimilikinya. Baik, selanjutnya yaitu ada belanja daerah. Belanja daerah ini meliputi semua pengeluaran dari uang dari rekening umum kas daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Yang pertama itu ada klasifikasi belanja menurut urusan wajib. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 32 ayat 2, klasifikasi belanja mencakup yang pertama ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah, penambahan modal, kebudayaan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya juga ada klasifikasi belanja menurut urusan pilihan. Ini juga ada pertanian, kehutanan, energi, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, transmigrasi. Selanjutnya juga ada klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan serta jenis belanja.
Ini juga yang pertama ada belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung ini meliputi ada seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga. Yang kedua itu belanja langsung yang meliputi ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan yang terakhir itu ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah ini adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun yang anggaran berikutnya. Eh, Pembiayaan daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 59 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Yang pertama ada penerima pembiayaan. Ini meliputi yang pertama ada sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan yang terakhir penerimaan piutang daerah. Selanjutnya ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan ini meliputi yang pertama ada pembentukan dan cadangan, penyertaan modal investasi pemerintah daerah, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah. Bisa dilihat di sini adalah tahap penyusunan rancangan APBD. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang siklus APBD provinsi. Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar, yang pertama ada penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran, penetapan prioritas dan platform anggaran sementara, dan yang keempat penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, yang kelima penyusunan rancangan Perda APBD, dan yang terakhir ada penetapan APBD, dan yang terakhir ada penetapan APBD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.